warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pengadaan, kenalin aku Prilly dan hari ini aku mau ucapin selamat datang di podcast Ruang Pengadaan, tempat berbagi rasa dan asa seputar pengadaan barang dan jasa. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, berbagi pengalaman dan juga kisah inspiratif dari narasumber kece kita. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe YouTube BLP_Kemenduk Bangga dan juga Instagram @blp_Kemenduk Bangga supaya kalian tidak ketinggalan informasi seputar pengadaan barang dan jasa dari Kemenduk Bangga BKKBN. Nah, sebelumnya nih saya mau perkenalkan partner saya hari ini juga, yaitu host kece-nya Biradio, siapa lagi kalau bukan Dr. Ajat Wiratma SHMPD, atau biasa kita sapa Kang Ajat aja ya. Halo Kang Ajat. Hai semuanya. Sehat ya Kang Ajat? Alhamdulillah. Sehat dan semangat. Tentunya hari Senin walaupun agak serak kayaknya. Tetap harus semangat. Semangat ya Kang ya. Karena apa? Karena hari ini nih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bikin penasaran. Kita akan membahas sesuatu yang serius tapi dibawain santai aja ya. Tentunya. Sesuatu yang mungkin sebagian orang banyak mensalah artikan begitu ya, sering mencurigai. Nah, apa itu? Ini kita akan bicara tentang dunia pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, itu dia Kang Ajat. Kadang baru dengar kata pengadaan itu udah takut duluan gitu. Bahkan ada nih kisah beberapa yang mengikuti uji kom pengadaan katanya sengaja disalah-salahin jawabnya. Ih, kenapa? Biar nggak terlibat gitu, biar nggak masuk, biar nggak lulus. Ya Allah, saking takutnya. Karena apa? Karena di mindsetnya itu wah kalau masuk pengadaan siap-siap satu kaki ada di penjara. Padahal ada juga loh yang nyangka bahwa di pengadaan itu bagian yang basah banget. Basah abis hujan. Abis hujan, becek gitu ya. Becek ya kan. Banyak cuannya katanya. Aduh. Tapi kira-kira bener nggak sih itu? Nah, itu dia Kang Ajat. Makanya hari ini kita akan kupas tuntas, cari tahu mana sih yang sebenarnya benar gitu ya. Tentunya bareng narasumber hebat kita yang langsung aja kita perkenalkan. Beliau adalah kepala bagian dari bagian layanan pengadaan. Siapa lagi kalau bukan yang terhormat Bapak Muhammad Arfan STMPH. Apa kabar Pak Arfan? Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih banyak Pak Arfan sudah menyempatkan waktunya buat ngobrol sama kita di sini. Sama-sama. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah ya. Ini dari senyumnya sih memang kena guyuran hujan, enggak ya? Becek ya. Nanti kita akan tanyain bener nggak sih itu. Oh gitu. Nah kita mulai ya Pak ya. Sedikit flashback. Beberapa bulan yang lalu saya dan teman-teman CPNS diterima sama Bapak Arfan di ruang rapat itu ada pertanyaan yang terus kita ingat-ingat sampai sekarang katanya. Kalian daftar pengadaan ini sukarela dengan sengaja gitu ya, karena sebagian kan masuk pengadaan itu secara tidak sengaja mungkin ya Pak ya. Itu apakah jadi tadi serius ya, yang tadi salah-salahin ini bener-bener serius. Keterima. Nah ini tantangannya, waduh. Lebih ya tantangannya itu. Penasaran gak nih Kang Ajat? Penasaran ya, kenapa sih pandangan itu masih ada gitu di masyarakat tentang khususnya kalau untuk yang melaksanakan itu kan ada rasa takut. Tapi kalau untuk di masyarakat justru pandangannya, wih lahan basah gitu. Tadi ya. Boleh nih Pak Arfan nih, gimana nih sebetulnya duduk ceritanya, bener apa enggak itu? Baik. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu nih. Siap. Mbak Prilly, kemudian juga Kang Ajat. Kita udah diundang di podcast ini. Harapannya juga bagian dari menyebarluaskan informasinya agar masyarakat terutama yang khusus di Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana ini memahami sebenarnya proses pengadaan itu seperti apa sih. Iya, teredukasi, terinformasi betul. Nah, itu memang kalau cerita dulu bukan hanya kita sih yang kesulitan. Untuk mendapatkan orang-orang yang mau mengerjakan ini. Jadi hampir sebagian besarnya kementerian dan lembaga itu juga mengalami hal yang sama.
Karena betul asumsinya menjadi asumsi tentang wah satu kaki udah di sebelah nih di penjara gitu ya. Itu menjadi asumsi yang kesannya menjadi benar gitu. Nah, itu yang kemudian memang tantangan kita sekarang ini untuk memberi edukasi bahwa itu nggak tepat ya gitu. Iya, benar ya. Dan memang bicara soal pengadaan pasti ada risiko dan setiap pekerjaan juga pasti ada risikonya. Nah, itu bagian dari proses itu aja sih sebenarnya. Tinggal bagaimana kitanya untuk melihat semua aspek, tidak hanya pengadaannya saja tetapi juga prosesnya. Dan itu bicara pengadaan memang tidak serta-merta muncul dari pengadaannya ansih gitu. Tetapi mulai dari perencanaan, terus proses pengadaannya sendiri, pelaksanaan sampai hasil terakhir. Kira-kira gitu. Baik. Jadi ini tadi ya untuk bisa melepaskan hal yang melekat di benak masyarakat ini boleh dong cerita tentang, katanya kan memang kita punya sistem, ada perubahan, ada perbaikan, yang tadi merubah image masa lalu. Ini gimana nih pengadaan ini bekerja sekarang ini, Pak? Nah, kalau bicara pengadaan yang sekarang, misalnya kita tahu tuh Pak, misalnya nih kalau bicara soal peraturannya saja tentang pengadaan, itu pengadaan itu peraturannya sudah banyak berkembang. Contoh, dulu tahun 2010 ada namanya Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan, dan itu perubahannya terus bergerak sesuai dengan lingkungan perkembangan strategis yang ada. Kemudian berkembang lagi di tahun 2018 dengan Perpres nomor 16-nya tentang pengadaan PRPS. Nah, itu juga berkembang terus sampai sekarang. Malah yang terakhir ini Perpres nomor 46 tahun 2025 yang perubahan dari Perpres 16 itu sendiri. Artinya perkembangannya cukup luar biasa kalau dilihat aspek pengadaan, aspek peraturan. Di situ banyak hal yang berubah gitu ya. Banyak hal yang secara prinsip itu mulai diatur dalam peraturan yang saya pikir perkembangannya juga cukup lumayan. Itu dari sisi peraturan. Artinya hal-hal yang belum diatur sebelumnya sekarang diatur. Sebagai contoh, dulu di pengadaan langsung misalnya tidak ada tidak diwajibkan oleh elektronik. Sekarang diwajibkan untuk masuk ke dalam elektronik. Artinya semua tercatat, semua terlihat dan seterusnya. Kira-kira gitu Kang Ajat sama Mbak Frili. Dan ada kondisi lain juga nih Kang. Kalau bicara yang masa lalu gitu ya. Kalau bicara yang masa lalu itu dulu tenaga SDM yang ngurusin pengadaan itu bukan pekerjaan utama. Bukan fungsional pengadaan ya Pak ya. Jadi dulu itu pekerjaan utamanya adalah biasanya di tempat yang lain. Iya, benar. Tetapi di pengadaan itu proses mereka melakukan pengadaan hanya sebagai tugas tambahan. Ini yang seringkali menjadi kondisi yang perlu jadi perhatian waktu itu. Nah, sekarang enggak, sekarang posisinya yang JFPBJ ya khusus JFPBJ. Makanya ketika Mbak Frili ngomong siap nih, artinya secara fungsi mereka sudah fungsi khusus pengadaan barang jasa. Jadi lebih fokus ya Pak ya. Betul, jadi secara fokusnya sudah berbeda tuh. Gitu. Artinya hal-hal yang menjadi perhatiannya di pengadaan barang jasa, saya yakin teman-teman sudah lebih fokus, lebih perhatian terhadap pekerjaan utamanya. Jadi secara kompetensinya gitu. Juga itu sudah jauh daripada zaman dulu gitu ya. Betul. Yang tadi nyambi istilahnya gitu. Betul. Oke, baik. Dan tadi juga sudah ada toolsnya secara elektronik yang membuat ini menjadi lebih transparan. Tapi lagi-lagi nih, tadi pertanyaan yang berikutnya adalah ini masih juga persepsi masyarakat ya. Kalau kita bicara tentang lahan basah banyak cuannya, memang mudah nggak sih bermain di proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah ini sekarang ya?
Kalau saya menyebutnya mungkin lebih kepada risiko. Risiko. Iya, jadi dalam proses pengadaan barang jasa itu setiap prosesnya perlu melakukan mitigasi risiko terhadap apa yang akan dilakukan. Maka kemudian kalau bahasa lahan basah gitu ya, ada beberapa yang jadi catatan. Memang salah satu risiko yang jadi isunya adalah korupsi, kolusi, nepotisme, Iya. gitu kan. Ditambah satu lagi, ada aspek fraud, di mana di situ ada kepentingan nih, dan itu nggak lepas dari itu. Benar. Dan masyarakat kita sendiri juga seringkali berpikir bahwa ya risiko itu seringkali jadi lahan basah itu kan gitu Iya, ya. benar-benar. Nah kalau melihat ke depannya, sebagai contoh, risiko-risiko itu terjadi ketika transparansinya itu tidak terlihat. Nah, prinsip pengadaan ya Pak salah Betul, satunya maka masuk ya. dalam prinsip pengadaan memang Iya, gitu, di transparan. mana prinsipnya itu salah satunya adalah transparansi. Akhirnya muncul ya, kalau tidak transparan, akhirnya kan yang muncul adalah orang berasumsi. Benar. Yang sulit kan Curiga, jadi. ketika ngadepin asumsi nih. Nah, Karena disitulah tantangan kita bagaimana untuk membentuk transparansi ini yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat. Dan kebetulan kita dengan LKPP dibantu mereka dibuatkan sistemnya, kita tinggal menggunakan saja LPSE itu ya. LPSE dari LKPP, di mana di situ seluruh proses pengadaan sebenarnya terlihat. Tinggal kemudian masyarakat ini Mau bisa atau tidak mau ya? melihat nggak nih cerita Iya, nih. benar-benar. Setiap kegiatan pengadaan, misalnya kita ada tender, itu pasti terpampang. Mulai dari pengumuman rencana pengadaannya, kemudian prosesnya, Iya. per tahapnya. Jadi saat ini misalnya tendernya sudah sampai mana. Nah, itu biasanya sudah terlihat, tinggal masyarakat bisa melihat itu atau tidak. Kemudian Atau mau melihat mau itu apa atau tidak. enggak ya. Iya. Dan lagi juga sebenarnya benar nggak sih Pak bahwa masyarakat itu bisa mendaftarkan usahanya? Oh, bisa. Iya ya Pak Jadi ya. makanya ini bagian dari perubahan dari aspek pengadaan. Memang kalau dibandingkan zaman dulu ya terbatas ya, aksesnya terbatas, hanya orang-orang tertentu gitu ya. Tapi kalau sekarang tidak, semua terbuka. Semua terbuka. Semua ya. terbuka mulai sampai proses proses pelaksanaannya pun masyarakat bisa memantau. Bisa memantau. Kang Kira-kira Ajat. gitu. baik, sebenarnya jadi prosesnya sendiri sih sudah ada sistem yang Betul. membuat celah kecurangan itu terminimalisir gitu ya. Betul, Tapi betul. ada yang bilang gini, Pak Arfan, Gimana? secanggih-canggihnya sistem, Ya. balik lagi ke orangnya nih. Betul, Bagaimana betul. menanamkan integritasnya, prinsip yang memang nilai-nilai yang harus dianut oleh insan pengadaan sendiri sebagai sebuah pondasi. Ini gimana ini kalau Etika untuk ya. menanamkan integritas di Kemenhub Bangga BKKBN sendiri? Nah, kalau proses konteks di situ, Iya. ya sebenarnya di dalam pengadaan sendiri ada etika. Jadi etika pengadaan, di mana di dalamnya kita menganut ada aspek sikap jujur, kemudian objektif, profesional dalam mengambil keputusan, kemudian juga menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan dan seterusnya. Itu bagian yang tidak terpisahkan dan yang kemudian itu seharusnya menjadi Pegangan ya, Pak, menjadi salah satu tolok ukurnya rekan-rekan dalam bekerja. Kira-kira seperti itu, Kang Ajat. Iya. Kemudian saya juga dengar-dengar nih kalau dari LKPP sendiri ada tips dan trik yang dikasih nggak dibuat kita? Seperti iya. dengar-dengar senior ada istilah 3 jangan apa tuh Pak? 3 Oh iya, jangan tuh. betul. Jadi dari semua itu cukup nggak, gitu ya kira-kira? iya. Dari semua itu cukup nggak? Ini yang memang menjadi tantangan di proses pengadaan sendiri. Kami pernah mendapatkan tips dari salah satu deputi sanggah LKPP Iya. terkait dengan dari semua aturan itu, dari semua yang ada itu, kemudian hal apa sih yang harus menjadi perhatian dalam proses pengadaan? Yang harus Kira-kira. benar-benar Betul. diperhatikan ya Pak ya. Betul. Kemudian di situ beliau menyatakan
jangan lakukan 3 hal. Jangan. Jangan melakukan 3 hal. Apa tuh? Apa itu? Nah, itu. Jadi 3 itu yang menjadi prinsip. Ya. Kenapa? Karena beliau sudah menangani begitu banyak kasus dan ternyata poinnya cuma 3 yang harus diwaspadai. Kira-kira gitu. Apa? Yang pertama, jangan menerima suap. Itu pegangan utamanya. Kemudian yang kedua, jangan melakukan pengadaan fiktif. Pastinya. Jadi jangan fiktif nih ceritanya. Kalau ada pengadaannya tapi nggak ada barangnya, nah ini udah Jadi jadi masalah masalah ya. tuh. Yang ketiga, jangan markup harga. Nah, Kira-kira 3 itu, jangan. 3 jangan. Itu yang jadi tipsnya dari LKPP. Jadi itu celahnya sebagian besar terjadinya kecurangan itu karena melakukan dari 3 jangan itu ya Pak ya. Betul. Jadi tolonglah gitu ya sebagai yang terlibat dalam proses pengadaan, kalau kita pegang teguh 3 jangan itu ya, berarti insya Allah menjadi bagian dari proses pengadaan pemerintah itu bukan lagi hal yang menakutkan, Iya. karena Iya, risikonya betul. sudah bisa termitigasi gitu ya betul Pak sekali. ya. Benar. Selanjutnya ini nih Pak Kabak Kang Ajat tadi udah ngomongin isu-isu, persepsi-persepsi yang mungkin bisa kita sebut ya memang hanya isu ya, karena kurangnya informasi yang diketahui oleh masyarakat gitu. Kemudian selain isu atau tantangan, pastinya ada cerita keberhasilan nih Pak, cerita kebanggaan. Nah bisa diceritain gak nih sepanjang Pak Arfan Punten berarti masuk di dunia pengadaan sudah berapa tahun nih? Sudah hampir 10 tahunan 10 lah ya. tahun ya. Iya. Sudah banyak godaan-godaan. Tapi tadi ya ada nilai-nilai integritas. 3 jangan. 3 jangan. 3 jangan. Nah, sepanjang 10 tahun ada nggak sih Pak kisah inspiratif atau yang paling membekas tuh buat Bapak yang bisa menjadi wah ini kebanggaan atau keberhasilan prestasi dari UKPBJ atau BLP ya sekarang ya Pak ya, BLP sendiri? Ya sebenarnya ada beberapa gitu ya yang kita mendapatkan capaian-capaian tertentu. Nah memang UKPBJ ini kan dibentuknya sekitar tahun 2020. Artinya belum lama bentuk kelembagaannya. Tetapi belum lamanya ini ternyata juga menghasilkan beberapa capaian. Salah satu capaiannya adalah kita mendapatkan penghargaan produk dalam negeri. Wah, produk terbaik Level kategori lembaga. Oh. Kira-kira begitu. Terbaik pertama kategori lembaga untuk penggunaan produk dalam negeri. Betul. Wow. Betul. Itu keren banget itu. Dan itu yang bagian dari upaya kita di samping tadi yang disebutin tuh semuanya pada Tantangan. takut gitu ya. Itu bagian yang membuat kita menjadi lebih bersemangat lagi untuk Iya. mencapainya. Kira-kira gitu. Bener. Karena ada prestasi, jadi semangat gitu ya. Betul. Itu ngomongin produk dalam negeri saya Ya. jadi inget kemarin kan abis ikut bela negara. Oh, latsar ya. Siap gitu ya. Tiap apapun tuh bela negara gitu ya. Salah satu bentuk bela negara itu cinta tanah air yang direfleksikan dengan menggunakan produk dalam negeri. Berarti ini BLP sudah bela negara sangat bela negara ya Pak ya. Wih, keren. Terbaik satu. Artinya ini menjadi hal yang menarik dan positif sebetulnya. Tentunya. Kalau kita bicara tentang tadi, ternyata menjadi seorang insan pengadaan itu benar-benar juga membanggakan gitu ya Pak ya. Iya betul. Apalagi kalau hasilnya itu benar-benar bisa bermanfaat. Ini kan Pasti. pengadaan ini banyak banget ya. Pengadaan ATK misalnya fasilitas banyak, kesehatan. hampir semua pengadaan. Nah pas digunain sama penggunanya bermanfaat, kayaknya itu ada kepuasan tersendiri gitu ya. Oh iya, nah, betul, kira-kira betul. Gimana nih Pak Arfan? Kepuasan apa yang dirasakan pada saat pengadaannya berhasil dan bisa dimanfaatkan? Kalau secara umum memang akhirnya yang muncul itu semacam kepuasan batin ya. Ya, karena tidak ada ukuran nilainya ya Pak ya. Jadi dari semua itu yang kalau pengalaman saya yang terasa itu kepuasan batin di mana ukurannya adalah
bahwa apa yang kita upayakan walaupun sekecil mungkin itu bermanfaat untuk tidak hanya BKKBN tapi juga masyarakat secara keseluruhan. Ketika kita menyaksikan itu rasanya bangga aja, senang saja gitu. Yang mungkin secara nilai nggak terukur ya. Bener. Tetapi ada hal yang aku alhamdulillah bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk bisa dipakai barangnya, harganya bagus gitu ya, kualitasnya juga nggak kalah kan, kira-kira begitu. Itu yang kemudian menjadi yang sesuatu yang dibayar dengan apapun kayaknya tidak ternilai, nggak ternilai lah, kira-kira gitu. Ini menarik ya, tapi memang kalau di lapangan ini ada yang mengatakan bahwa ya itu kan teori gitu kan, prakteknya mah tetap tadi mungkin godaan-godaan tetap ada ya, 10 pasti tahun lah, gitu ya. Harapan bisa lah mungkin kayak gitu ya. Tapi apa nih kiat atau mungkin juga bisa dikatakan nasihat juga nih untuk yang muda-muda, nah supaya bisa menjaga integritas, bisa melaksanakan pengadaannya itu dengan bersih, ini dan tadi ya bisa mendapatkan kepuasan batin, apa mungkin ada kiat-kiat dan nasihatnya Pak Arfan? Kalau saya mungkin lebih ke ini ya, jadi apa yang kita lakukan itu kalau niat kita untuk masyarakat yang lebih luas gitu ya, dan lebih dalam lagi mungkin bahasanya kita bermanfaat untuk orang banyak, bahasanya ibadah gitu lah ya. Niatnya ibadah ini. Itu patokan yang memang tidak ada ukurannya, tetapi itulah yang kemudian menjaga kita untuk menjalankan proses ini. Memang tidak mudah, Pak. Memang tidak mudah, Kang. Jadi ada beberapa kondisi yang kadang-kadang kami dalam posisi ini harus segera Penuh tekanan. gitu. Betul. Itu tidak kita tutupin nih ya situasi itu. Tetapi juga ada hal-hal yang ketika tujuan kita lebih jauh dari itu, alhamdulillah terlewati semua dengan cara yang baik. Kira-kira gitu sih. Dan tetap Kang. aman ya Pak ya. Betul. Iya, jadi kan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang Itu lain. dia. Nah, dengan menjadi bagian dari proses pengadaan, kita sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Iya. Bener ya Kang ya. Ini keren banget nih Pak Arfan, Kang Ajat. Jadi kalau misalnya itu tadi ya, kita harus yang pertama pahami etika dalam pengadaan, pahami prinsipnya dalam pengadaan, terus juga tips 3 jangan tadi ya, yang harus kita pegang teguh, dan juga apa gak gini Kang Ajat? Tadi tentang kebermanfaatan bagi orang banyak ya. Yang pasti kalau tadi dengar cerita dari Pak Arfan itu sepertinya nih ya, yang tadinya nggak mau ikut ujian kompetensi pengadaan barang dan jasa pemerintah Disalah-salahin. gitu. Nah, disalah-salahin karena biar nggak masuk. Tapi kalau sekarang kayaknya kebalik deh. Kayaknya jadi pengen gitu ya untuk ikut terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Karena tadi ada sistemnya. Sistemnya sudah berubah. Sudah berubah dan tadi ya dengan tips 3 jangan itu pastinya selamat. Nggak lagi ada kaki di penjara satunya. Yang pasti tentu saja tadi ada muncul kebahagiaan pada saat semuanya bisa diselesaikan dengan bersih. Iya, jadi betul. Kaki sebelah di penjara itu sebenarnya itu bukan menakut-nakuti ya Pak ya. Bukan. Lebih ke kehati-hatian. Betul. Karena faktor resikonya tadi, cuman dengan adanya peraturan yang selalu berkembang, menyesuaikan. Berarti pemerintah juga sebenarnya memperhatikan dengan sangat ya Pak ya. Iya, betul sekali. Dengan sangat untuk bagian pengadaan ini gitu. Baik, ini nih memang obrolan yang pasti mengikis stigma gitu ya Pak Arfan ya. Bener. Stigma miring di tengah masyarakat bahwa semuanya itu sebetulnya yang tadi rasa curiga-curiga itu tidaklah benar gitu ya. Tapi kalau boleh juga kembali dikuatkan lagi nih untuk bisa membuat yakin lagi masyarakat bahwa gimana nih secara prinsip apakah pengadaan itu memang menakutkan atau tidak? Kalau melihat ininya pertanyaannya artinya bukan menakutkan. Tidak menakutkan ya? Tetapi kita berjalan dengan kehati-hatian dan kita tahu resiko yang harus kita hadapi, kita kuatkan dengan mengikuti aturan yang berlaku dan tadi
ada etika, dan ada kondisi lakukan jangan lakukan 3 hal tadi. Kira-kira Baik. gitu sih. Keren banget. Jadi kalau mungkin juga ini pengadaan bisa ngomong sekarang ini ya, jangan takuti sama aku gitu ya, tapi pahami aku, gitu ya. Aku tidak semenakutkan ini. Nah, karena sesungguhnya dalam setiap proses itu tujuannya adalah tujuan mulia kebermanfaatan membangun negeri. ini. Benar Ya, banget itu betul. Kang Ajat. Jadi menjadi bagian dari pengadaan itu tentunya sebuah amanah ya Pak ya. Iya. Betul sekali. Berarti saya dan teman-teman nggak salah pilih nih ya Pak. Teruslah berada di jalan yang benar. Di jalan yang benar ya. Seru banget ya obrolan kita hari ini. Nah ini saya mau ucapin terima kasih banyak Sama-sama untuk Mbak Prilly. Pak Kabak, Pak Arfan yang udah mau berbagi kisah pengalaman sepanjang mungkin 10 tahun. Wah, kayaknya Iya. saya masih SMA atau sekolah. Oh gitu ya. 10 tahun yang lalu. Udah bermain ya. di Sudah pengadaan. terlibat ya. Iya. Tentunya juga buat seluruh pendengar Ruang Pengadaan. Ya. Ini dari obrolan kita ini semoga semakin membuat apa ya? Semangat itu tadi ya, Kang ya. Jangan menyesal menjadi pejabat fungsional pengadaan karena di balik itu semua ada kepuasan batin. Ini adalah sebuah amanah yang harus dijalankan. Yang penting kita memegang teguh prinsip, memegang teguh etika, menjalaninya dengan sesuai peraturan dan juga memegang 3 jangan tadi. Ya. Karena sebenarnya lewat pengadaan ini kita bukan hanya mengelola barang jasa, mengelola dana negara, tapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Gitu deh Kang Ajat. Jadi teruslah berproses ya, belajar terus, berbuat baik tentu saja lewat profesinya hingga bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Oke, sampai ketemu lagi ya di episode selanjutnya masih di Ruang Pengadaan. Tempat berbagi rasa dan asa seputar pengadaan barang dan jasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Arfan. Makasih Sama-sama Kang Ajat. Jangan suap, jangan mark up, jangan fiktif, jangan kawan. Pengadaan, maju level up, BLP hadir untuk kemajuan. Cepat tepat, minim keluhan, bersih melayani dengan kejujuran. 3 jangan, mari dipegang, demi Indonesia yang gemilang. Kerja cepat, tanpa batas, integritas jangan lepas. Pengadaan berkualitas, wujudkan Indonesia emas.